Referensi kegiatan MPLK kelas 5 fase C tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu guru kelas 5 masuk sini ya. Ini ada referensi atau contoh untuk Bapak Ibu guru dalam menyusun jadwal MPLK-nya. Nah, ini saya susun bersama dengan rekan guru kelas 5. Bapak Ibu guru yang mau contoh ini ya, langsung aja saya berikan contoh pada jadwal. Nah, kami di sekolah itu ada jadwal pra masa perkenalan anak dengan lingkungan kelasnya. Jadi kita guru itu berkomunikasi terkait pembelajaran. Jadi kita mengumpulkan nomor WA, WhatsApp group ya. Kemudian kita masuk di situ. Nah, kita menjalin komunikasi dengan orang tua sebelum kegiatan MPLK-nya dimulai. Nah, kemudian ada namanya 3 hari pertama. Jadi 3 hari pertama ini khusus untuk MPLK-nya. Jadi mengenal muridnya, ya, kemudian mengenal kebutuhannya anak-anak gimana. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 hari pertama. Hari pertama ini saya merencanakan dengan rekan saya itu seluruh warga sekolah itu menerima dan menyambut peserta didik baru beserta orang tua. Nah, kemudian kita guru mengantar ke ruang kelas masing-masing ataupun kumpul untuk mempersiapkan apelnya juga, ya. Nah, kita mulai di sini pukul 7. Pukul 7 sampai 7.35. Ini adalah untuk kegiatan apel bersama dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini kegiatannya memperkenalkan guru, tenaga kependidikan, memperkenalkan sekolah juga, ya. Yang tentunya nanti juga akan dikenalkan oleh guru kelasnya masing-masing ya di dalam kelas. Kemudian pada pukul 7.35 sampai 8.45 ini kami menyusun dari mereka dari guru itu mengajak ke kelas dan berdoa ya Bapak Ibu. Kemudian ada kegiatan guru memperkenalkan diri ya. Kemudian guru mulai mengenali potensi diri peserta didik barunya. Kemudian guru juga ya, kita sebagai guru harus memberikan kesempatan nih pada setiap anak agar dapat menyampaikan identitas dirinya. Ya, seperti nama, alamat, hobi, anggota keluarga, atau kebiasaan yang dilakukan di rumah. Dan mungkin ada hal lain ya. Dan ini bisa kita lakukan sebagai asesmen awal profil murid ya. Jadi ini asesmen diagnostik yang non-kognitif. Jadi begitu. Kemudian ada perkenalan tapi dikemas permainan, Bapak Ibu. Ya, bisa dengan lagu, bisa dengan benda, ya macam-macam ya Bapak Ibu. Kemudian pukul 8.45 sampai 9 ini kita ajak mereka untuk istirahat. Kemudian masuknya jam 9 sampai 10.45. Nah, ini mulai nih guru ini ngajak siswanya untuk menceritakan pengalamannya saat liburan sekolah. Nah, pasti dong bercerita di situ. Kemudian ini ada merah. Merah ini apa? Ini adalah PPKSP. Jadi tentang tindakan kekerasan yang ada surat edarannya ya Bapak Ibu ya waktu itu. Nah, ini saya tandai merah. Saya ajak mereka untuk mengetahui bagaimana sih ketika kita liburan bisa aman gitu. Jadi kita memberi penguatan tentang aman bencana saat liburan. Nah, dan kemudian kita ajak melakukan simulasi sedikit cara menghadapi bencana alam gitu. Kemudian di sini ada istirahat lagi dan jam terakhirnya adalah menyimpulkan dan memberikan informasi tentang hari berikutnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hari kedua masih 3 hari pertama ya ini ya. Ini hampir sama, cuman kegiatannya beda. Ini ada lagu profil pelajar Pancasila. Kita ajak mereka untuk menyanyikan lagu ini. Ini sesuai dengan PPKSP juga. Nah, di sini ini saya ajak anak-anak untuk menyusun organisasi, Bapak Ibu. Nah, di hari kedua saya baru mulai menyusun. Kemudian ada menonton video pencegahan kekerasan, ya. Ini penting yang merah-merah ini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya beri pemantik, pertanyaan pemantik.
Dan anak-anak bisa bermain boleh dan tidak boleh supaya tahu misalkan memukul itu boleh atau tidak, kayak seperti itu. Atau hanya memanggil nama ayahnya itu boleh atau tidak. Nah, itu hanya contoh ya Bapak Ibu. Kemudian menempel poster yang sudah disediakan PPKSP ya. Nah, ini juga sama kegiatannya. Kita lanjut ke hari ketiga. Ya, masih hari pertama, 3 hari pertama. Ini sama, cuman bedanya di hari ketiga itu saya atau guru itu mengajak peserta didik untuk membuat kesepakatan dari keyakinan yang dibuat. Jadi per poin gitu ya, dari keyakinan kelas yang mereka tulis, nanti kita bisa pakai sticky note, kemudian ditempel gitu ya. Nah, ini. Nah, setelah itu ada tanda tangan atau cap deh, cap tangan anak-anak pada persetujuannya, begitu ya. Atau kalau sempat besoknya bikin banner Bapak Ibu. Nah, kemudian ini istirahat sama. Ini saya ajak juga setelah istirahat itu menjelaskan peran dan fungsi piket kelas gitu ya, petugas piket kelas. Nah, tentunya setelah itu kita menyusun jadwal piket. Nah, ini yang 3 hari pertama Bapak Ibu. Jadi asesmennya itu hanya ke yang non kognitif. Nah, baru hari berikutnya saya buat 3 hari berikutnya. Nah, ini mulai saya melakukan asesmen awal atau diagnostik yang kognitif. Jadi, di sini saya sertakan pelajarannya, mata pelajarannya. Nah, kalau kegiatan awalnya sama, ya berdoa, menyanyikan lagu. Kalau di sini wajib nasional, karena kemarin itu yang hari ketiga itu kan profil belajar Pancasila kayak gitu ya. Kemudian ini ada asesmen yang kognitif yaitu literasi baca tulis. Ya, di sini kita harus memberikan atau memberitahu anak-anak bahwa ini bukan ujian ya gitu. Kita harus benar-benar memberikan penguatan kepada mereka. Ya, karena ini penting buat kita ya sebagai asesmen awal untuk menentukan pembelajaran berikutnya gitu. Kemudian ada asesmen awal kognitif juga, literasi sains, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Ya, ini di sini mulai asesmen awal kognitif, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ini roda emosi, nggak harus pakai roda emosi atau catatan perasaan saja bisa, boleh. Ya. Selanjutnya hari kelima. Hari kelima ini saya ajak anak-anak tebak-tebakan dulu gitu ya. Bisa benda, hewan, warna, angka ya. Dan kemudian kita ajak mereka untuk melakukan asesmen awal numerasi. Ya, matematika nih hubungannya. Kemudian ada juga di sini roda emosi sama dengan yang tadi, begitu. Ini bisa dari dari pelajaran seni musik, seni rupa, matematika bisa di sini ya. Kemudian hari ke-6, nah ini malah ke kokurikuler Bapak Ibu. Ya, yaitu membahas tentang P5-nya. Jadi fokus pembahasan ke P5. Asesmen awal kognitifnya sudah di hari ke-5, ke-4 itu sudah kita lakukan. Jadi yang hari ke-6 itu membahas tentang rencana proyek. Nah, proyeknya apa aja sih? Kemudian kita cari isu yang mana sih? Ini kita bahas di hari ke-6. Jadi itu sih Bapak Ibu ya, dari 3 hari pertama sampai 3 hari berikutnya. Dan ini adalah rencana instrumen asesmen awal yang tadi yaitu asesmen awal kognitif, kemampuan literasi baca tulis, literasi numerasi, ada literasi budaya dan kewargaan, dan ada literasi sains. Kemudian ada keterampilan dan kreativitas menggambar ya, kemudian ada kemampuan bermusik juga. Dan ini format ini tidak harus seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya buat seperti ini supaya tahu aspek apa yang akan diamati, kemudian perilaku yang seperti apa yang diamati. Ya, contoh ya, ini literasi budaya nih. Anak-anak kira-kira menunjukkan sikap menghormati nggak?
antar agama nih misalkan, atau perbedaan budaya. Kemudian anak-anak bisa nggak ya menyebutkan dan menjelaskan makna simbol sila pada Pancasila? Nah, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini nanti kita tulis, nanti saya tulis di sini, dan kemudian rancangannya seperti apa untuk pembelajaran berikutnya. Dan inilah contoh ya Bapak Ibu bisa pakai juga sebagai referensi. Kalau saya memang 6 hari ya, jadi 3 hari pertama untuk kenalan dengan anak-anak, ya kita bangun komunikasi di situ. Kemudian 3 hari berikutnya untuk asesmen awal dan kegiatan atau rencana proyek P5. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru sudah buat seperti ini belum? Atau ada yang sama atau ada kegiatan yang baru nih? Bisa komen di bawah ya Bapak Ibu. Terima kasih dan semoga bermanfaat penjelasan dari saya.